Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di pelajaran IPS kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita memperhatikan gambar-gambar yang sudah ditampilkan di sini. Ada gambarnya Pak Jokowi, ada gambarnya seorang sarjana dari seorang anak yang bapaknya berprofesi sebagai tukang beca begitu. Juga ada gambar orang yang sedang naik tangga mengejar sesuatu sepertinya. Nah, dari gambar-gambar ini bisa kita simpulkan kalau mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang individu dari satu kelas ke kelas lain, atau dari posisi satu ke posisi yang lainnya, atau dari status yang satu ke status yang lainnya. Mobilitas sosial mempunyai kaitan erat, sangat erat hubungannya dengan lapisan sosial, status sosial, ataupun peran sosial yang dipegang oleh seorang individu. Oke, ini kita coba lihat contoh tokoh pelaku mobilitas sosial. Kenapa beliau, Pak Jokowi, dianggap sebagai tokoh yang mengalami mobilitas sosial terhadap dirinya sendiri. Kalau kita lihat, perhatikan kisah hidupnya, beliau bermula dari seorang pengusaha di kota Solo, kemudian akhirnya dengan kerja kerasnya beliau bisa naik ke posisi wali kota Solo, dan seterusnya beliau jadi gubernur di DKI Jakarta, dan akhirnya meraih posisi sebagai presiden di Indonesia saat ini. Ini menandakan bagaimana step kehidupan beliau mengalami apa yang kita sebut sebagai mobilitas sosial. Lebih spesifik lagi, mobilitas sosial vertikal ke atas. Apa bentuk-bentuk dari mobilitas sosial yang terjadi, yang dialami oleh individu-individu dalam masyarakat? Ada bentuk mobilitas sosial yang kita sebut sebagai mobilitas sosial horizontal, yaitu peralihan individu dari kelompok satu ke kelompok yang lain, atau dari status yang satu ke status yang lain dengan kata kuncinya adalah sederajat, statusnya sederajat. Contohnya seperti apa? Misalkan contohnya ada seorang guru di SMA 1 Parongpong, kemudian dipindah tugaskan menjadi seorang guru juga di tempat yang berbeda di SMA 1 Lembang. Ini adalah contoh dari mobilitas sosial horizontal. Tetap statusnya guru, tapi tempat dia bekerja berpindah dari satu SMA ke SMA yang lain. Oke. Ada juga bentuk mobilitas sosial yang tidak horizontal, yang kita sebut sebagai mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal disebut atau didefinisikan perpindahan individu dari kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, baik itu turun maupun naik. Status yang tadinya di bawah bisa naik ke atas, atau statusnya yang tadinya di atas bisa naik ke bawah. Itu kita sebut sebagai mobilitas vertikal. Nah, ada dua jenis mobilitas vertikal yang bisa dialami oleh seorang individu. Satu, mobilitas vertikal yang ke atas, atau kita sebut sebagai social climbing, tapi dalam bentuk populernya mungkin kita pernah dengar namanya pansos ya, panjat sosial. Ini adalah contoh dari mobilitas vertikal yang disebut ke atas. Ada mobilitas vertikal yang disebut sebagai mobilitas vertikal yang ke bawah atau social sinking. Dari status yang tinggi menjadi status yang rendah. Bagaimana contohnya? Misalkan ada seorang direktur, kemudian dia mengalami kebangkrutan sehingga perusahaannya hilang dan dia menjadi rakyat biasa. Itu contoh dari social sinking atau mobilitas vertikal ke bawah. Yang contoh dari mobilitas vertikal ke atas tadi yang kita sebutkan dalam ceritanya Pak Jokowi. Pak Jokowi yang dari pengusaha mebel di kota Solo bisa menjadi wali kota Solo, kemudian naik ke posisi gubernur di DKI Jakarta, dan akhirnya sampai saat ini beliau naik kembali menjadi presiden di Indonesia. Itu contoh dari bentuk mobilitas sosial yang vertikal ke atas, atau disebut juga sebagai social climbing.
Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tentang mobilitas sosial yang terjadi yang dialami oleh individu, dan apa saja saluran yang bisa menyebabkan orang bisa naik ke atas melakukan mobilitas sosial yang vertikal. Minggu depan kita akan bertemu kembali dalam pelajaran sosial kelas 8 tentang saluran dan juga faktor yang menyebabkan orang bisa melakukan mobilitas sosial. Demikian pelajaran kali ini. Tetap di rumah, belajar dari rumah, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.